Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Warga belajar, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu kasus nyata dalam hubungan internasional yang ada di Indonesia, yaitu sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan juga Malaysia. Materi ini menarik karena bukan hanya teori, tetapi ini benar-benar terjadi dan memberikan banyak pelajaran tentang bagaimana negara itu mempertahankan wilayahnya. Materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 12. Belajar, sengketa ini terjadi antara Indonesia dan juga Malaysia terkait dengan dua pulau, yaitu Pulau Sipadan dan juga Ligitan. Kedua pulau ini terletak di Laut Sulawesi dan menjadi objek sengketa dalam waktu yang cukup lama. Kalau kita lihat secara umum, sengketa wilayah seperti ini biasanya muncul karena adanya kepentingan strategis, baik itu dari sisi geografis ataupun dari sisi sumber daya. Secara geografis, warga belajar, Pulau Sipadan dan Ligitan ini berada dekat dengan Kalimantan dan juga dekat dengan wilayah Sabah, yaitu di Malaysia. Letaknya itu cukup strategis dan memiliki potensi sumber daya alam. Ini penting karena wilayah yang strategis itu biasanya memiliki nilai ekonomi dan politik yang tinggi, sehingga wilayah-wilayah seperti itulah yang lebih rentan menjadi sengketa. Belajar akar masalah dari sengketa ini, atau sejarah singkatnya lah ya, sebenarnya sengketa ini sudah ada sejak masa penjajahan. Nah, pada saat itu Belanda yang mewakili Indonesia dan Inggris yang mewakili Malaysia memiliki klaim yang berbeda terhadap wilayah itu. Nah, namun batas wilayahnya tidak ditentukan secara jelas. Nah, hal itulah yang mengakibatkan setelah kedua negara ini merdeka, maka muncul perbedaan klaim yang berlanjut menjadi sengketa. Dari batas wilayah yang tidak jelas itu tadi menyebabkan sengketanya. Dia mengklaim Sipadan dan Ligitan itu berdasarkan warisan dari Hindia Belanda. Artinya Indonesia itu menganggap bahwa wilayah tersebut secara historis termasuk ke dalam wilayahnya. Kalau dari sudut pandang internasional, klaim ini didasarkan pada prinsip kedaulatan wilayah yang diwariskan dari masa kolonial. Dari sisi lain, dari sisi Malaysia, mereka memiliki dasar klaim yang berbeda. Malaysia mendasarkan klaimnya pada warisan Inggris. Nah, serta aktivitas nyata yang dilakukan di pulau tersebut. Jadi Malaysia itu menganggap atau dianggap telah melakukan pengelolaan dan administrasi sehingga menunjukkan adanya kontrol terhadap wilayah tersebut. Kalau sayanya bagaimana? Jadi warga belajar sebelum sampai ke tahap internasional, kedua negara ini sebenarnya sudah melakukan perundingan bilateral. Namun dari perundingan tersebut itu tidak menghasilkan suatu kesepakatan. Jadi tidak mencapai suatu kesepakatan. Karena itu sengketa akhirnya harus dibawa ke Mahkamah Internasional sebagai pihak ketiga yang netral. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa itu tidak selalu melalui konflik, tapi bisa juga melalui jalur hukum. Ini peran Mahkamah Internasional itu seperti apa? Jadi Mahkamah Internasional itu adalah lembaga hukum internasional yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa antar negara.
lembaga ini berbasis di Den Haag, di Belanda. Perannya penting karena dia memberikan keputusan berdasarkan hukum internasional, jadi bukan kepentingan politik semata. Di Warga Belajar pada tahun 2002, Mahkamah Internasional itu telah memutuskan bahwa Sipadan dan Ligitan itu menjadi milik Malaysia. Keputusan ini didasarkan pada konsep effective occupation, yang artinya siapa yang lebih aktif dalam mengelola wilayah itu akan menjadi atau akan memiliki posisi yang lebih kuat. Nah, jadi dia berdasarkan pada konsep penguasaan. Alasan putusannya itu, di mana Malaysia itu dianggap lebih aktif dalam mengelola pulau itu. Misalnya dalam membangun fasilitas dan kegiatan conservation atau konservasi. Kemudian Indonesia dinilai kurang menunjukkan pengelolaan yang nyata. Jadi secara kritis ini menunjukkan bahwa klaim sejarah saja tidak cukup. Jadi harus ada bukti bahwa kita menguasai, kita mengelola, dan secara nyata di lapangan. Bagaimana dampak bagi Indonesia? Jadi dampaknya, Indonesia menjadi kehilangan 2 pulau tersebut. Namun ini menjadi pembelajaran yang cukup penting untuk Indonesia, di mana Indonesia harus lebih memperhatikan wilayah perbatasan. Jadi kebijakan negara juga menjadi lebih strategik dan menjaga pulau-pulau terluar itu harus ditingkatkan perhatiannya. Kita belajar dalam pembelajaran pada hari ini, dari kasus ini kita bisa memahami bahwa sengketa wilayah itu bisa terjadi karena perbedaan klaim sejarah. Penyelesaiannya juga bisa dilakukan melalui hukum internasional, dan yang paling penting, kedaulatan itu harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Jadi bukan hanya dengan alasan sejarah saja. Terima kasih ya warga belajar. Untuk warga belajar silahkan jawab pertanyaan pada slide ini. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama itu apa yang menjadi penyebab utama terjadinya sengketa antara Pulau Sipadan dan juga Ligitan antara Indonesia dan juga Malaysia. Kemudian yang kedua, di mana letak geografis Pulau Sipadan dan Ligitan? Kemudian yang ketiga, apa dasar klaim Indonesia terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan? Dan yang keempat, mengapa sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan itu bisa dibawa ke Mahkamah Internasional? Dan yang terakhir atau yang kelima, apa alasan utama Mahkamah Internasional itu memenangkan Malaysia dalam sengketa tersebut? Semuanya ada di dalam slide, jadi warga belajar silahkan dipahami, di cross check kembali dan diperhatikan. Coba pahami konsepnya, jadi bukan hanya menghafal jawabannya ya. Jadi itu tadi, warga belajar dapat mengirimkan jawaban pertanyaan di slide 13 tadi dan dikumpulkan terakhir itu hari Kamis tanggal 30 April 2026 pukul 18.00 WITA. Warga belajar tuliskan di kertas lembar dan juga di foto, kemudian kirimkan ke nomor WA saya di 0812, mohon maaf itu ada keliru ya. Jadi 0812 5452 4611. 0812 5452 4611. Nah, jadi itu tadi, mohon maaf ya, itu keliru. Jadi silahkan warga belajar nanti kirimkan ke WA saya. Dan demikian materi yang dapat disampaikan pada hari ini.
Terima kasih atas perhatian warga belajar sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.